Oke, selamat bertemu kembali dengan saya Hanja Sembolon. Semua para teman-teman baik yang ada di daerah Sumatera Utara atau Pulau Sumatera, Medan, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Riau, Dumai, walaupun Sidikalang, Samosir, Kampung Hanja sendiri ya, Simalungun, Santer, Tanah Karo, baik yang di Bandung ya, teman saya Raples Sinaga. Terima kasih, Shalom Pak Raples Naga, juga Pak Juga Sinurat, juga Pak Herman Sitanggang ya, yang pemain kecapi terkenal ya, resol dari sistem biasa, kunci domi hingga sampai resol ya. Terima kasih, Shalom Pak Lamisar Sitanggang atau Pak Herman Sitanggang, juga Pak Juga Sinurat pemain seruling maut ya, dan kawan-kawan di Bandung. Nah, ini Hanja Sembolon tampil kembali untuk lebih menjelaskan secara detail sesuai permintaan teman-teman, baik yang seperti Hanja utarakan tadi, baik dari daerah, baik dari mana saja ya. Semoga lebih bermanfaat dan lebih gampang, lebih cepat untuk dimengerti dan dipahami. Tapi sebelumnya Hanja berkali-kali minta maaf utama bagi yang tidak berkenan. Hanja mohon maaf sebesar-besarnya. Hanja tampil dengan membuat video begini ya, bukan Hanja bertujuan bermaksud untuk menjadi artis, maaf bukan ya, bukan Hanja bermaksud untuk terkenal, bukan. Akan tetapi sesuai permintaan teman-teman yang beberapa kali sudah nelpon ke Hanja. Nah, memang sebelum ini 2 kali Hanja sudah pernah buat video tentang masalah berbagi untuk pengembangan musik budaya Batak, khusus kecapi dan suling dan gitar sistem Batak dengan sistem kolaborasi atau kombinasi. Nah, jadi untuk itu kali ini sedetail mungkin Hanja mencoba untuk menjelaskan, semoga bermanfaat dan semoga berkenan. Ini seruling ya, suling. Ini terbuat dari besi, susah kawan, cari bambu suling di Jakarta sangat susah ya. Susah, ini Hanja ciptakan sendiri dari apa namanya, dari besi. Nah, besi. Mau dipukul tidak kenapa, susah pecah, susah ini dari besi. Semoga berbahagia. Ini. Jadi kalau tiup suling posisi tutup semua lubang ya, tiup suling posisi tutup lubang semua begini menghasilkan suara do. Nah, dan do itulah, do lah nada suara do menjadi dasar untuk main lagu ya saudara. Bagi yang sudah paham dan sudah pakar, sudah top,
Hanja mohon maaf bukan menggurui, bukan sok pintar ya. Mencoba untuk hanya berbagi pengembangan musik budaya Batak. Suling, kecapi Batak, suling Batak, dan gitar sistem Batak. Mengubah sistem biasa menjadi sistem Batak. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi banyak generasi penerus khususnya orang Batak. Terima kasih ya. Do, nah, tutup lubang semua no ya, menghasilkan suara do. Buka 2 mi. Nah, jadi kalau dikombinasikan, kolaborasi ke gitar, kira-kira dari kunci mana nanti serulingnya nih? Ini seruling besi ya. Nah, kita coba dari kunci G. Nah ya, pas saudara, pas kekasih ya, kekasih dalam nama Yesus Kristus. Tolong diperhatikan ya. Berarti seruling ini, suling besi ini adalah kunci G sama dengan do ya. Nah, Anja ulangin lagi sekali lagi. Do, mi. Iya ya. Oke, berarti sudah ditemukan ya. Nah, nama kunci sulingnya adalah G sama dengan do. Nah, jadi ditemukan juga untuk menentukan kombinasi atau kolaborasi ke kecapi Batak. Nah, tetap juga dasar utamanya yang menjadi penentu adalah tetap tiup suling, tutup lubang semua, menghasilkan suara do. Do, buka 2 menghasilkan suara mi. Mi. Nah, jadi kita pastikan dulu dari senar 2. Do. Nah, kerendahan berarti ambil di mana? Di tengah begini. Nah, jadi sebentar saudara. Nah, ini saudara. Jadi kalau untuk menemukan suara mi di senar 1 kecapi adalah tiup suling, buka 2 lubang sulingnya begini saudara ya. Tiup suling, buka 2 lubang. Nah, gini. Mi. Nah, samakan ke kecapi. Nah, oke. Nah, do mi. Nah, inilah yang disebut kecapi sistem Batak yang ditentukan oleh nenek moyang pendahulu ya, dan sampai sekarang pun pada umumnya ini biasa digunakan untuk gendang. Nah, ketika ada pesta, baik pun itu pesta suka ataupun duka ya, yang dibiasakan dinamakan di orang Batak gendang. Nah, jadi Hanja ambil satu, Hanja mainkan satu contoh sederhana ya saudara ya.
kalau andaikan ada 2 atau 3 enak ini kolaborasi, satu main kecapi, satu main suling, satu main gitar, apalagi ada 4 main keyboard ya. Nah, kira-kira demikian saudara. Soalnya kalau khusus di suling Hanja bisa tapi belum pintar. Nah, masih harus banyak belajar. Cuma kalau dasar kuncinya ini ya, puji Tuhan sedikit bisa. Nah, jadi kenapa Hanja Hanja bilang tadi kalau sistem Batak kunci domi, kecapi Batak begini khususnya dipakai buat gendang, karena dasar kunci ini adalah domi. Jadi misalkan kalau yang menjadi dilema atau kelemahan ketika untuk memainkan lagu pop ya, apalagi kalau pop Indonesia ada suara gantung, kunci minor lah, ibarat di gitar kunci mayor segala macam, ya jelas nggak bisa, karena untuk petikan di kecapi ini tidak ada tempat senar, karena kuncinya do itu adalah nada paling terendah. Andaikan kalau lagunya membutuhkan suara paling rendah dari do, sehingga di kecapi ini tidak akan ditemukan karena kuncinya adalah do mi. Nah, itulah menjadi kelemahannya ya. Makanya khusus dipakai buat gendang karena not nada gendang itu hanya paling bawah do, di bawah do tidak ada lagi, paling tinggi sol. Nah, misalnya begini, do, nah gini, do re, nah gini, re, nah dipencet di sini ya, re, nah, do re mi fa sol. Nah, jadi paling tinggi dia, nah gitu misalnya begini. Paling tinggi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi diciptakanlah rumus yang disebut namanya sistem mol resol, agar supaya bisa, apalagi kalau zaman dulu lagu-lagu opera Batak, agar supaya bisa memasuki bahkan ke lagu-lagu pop. Tapi kelemahannya resol ini cuma sedikit yang bisa memainkan ya, karena sangat rumit. Nah, kecuali kalau ya memang seperti yang sudah beberapa kali Hanja sebutkan ya, masing-masing manusia pasti beda talenta ya. Makanya kecuali kayak saudara saya ya, Abang Malum Sidauruk, paling top se-Indonesia lah saya katakan, atau se-dunia pun bisa ya. Nah, yang Hanja kenal, yang Hanja tahu gitu, Hanja lihat seperti di YouTube, paling top untuk bermain kecapi sistem mol yang kunci resol. Nah, resol ya. Nah, kalau bermain kunci dola seperti yang Hanja ciptakan sendiri baru-baru ini, pasti dia belum bisa, masih belajar. Nah, tapi kalau resol 2 jempol untuk Bang Sidauruk, juga Bang Regen itu yang sudah putar pemain keyboardnya ya, itu 10 jari. Saya akuin, salut saya ya, salut. Nah, kalau di Bandung pemain kecapinya sistem resol juga baik, sistem kunci sistem Batak kecapi kunci domi, Lamistar Sitanggang atau Pak Herman Sitanggang. Terima kasih Pak Herman Sitanggang, saudara saya juga ya, teman satu kampung saya juga. Pemain sulingnya di Bandung Joga Sinurat. Nah, itu dulu teman saya waktu masih kami remaja lajang ya. Nah, Pak Juga Sinurat, salam ya, selum Poras Pak Juga Sinurat. Nah, manggil tulang saya ke beliau. Nah, kalau di Jakarta setahu saya pemain suling top sekarang ini Rudi Sihotang. Nah, tapi senior lama masih ya Pak Korem Siombing. Nah, dulu poster Sihotang almarhum. Nah, jadi kita lanjut saudara ya, teman-teman ini. Inilah kunci domi sistem Batak kecapi. Domi. Nah, jadi hanya enak dipakai buat
buat untuk gendang ya, buat gendang. Nah, gendang Batak. Nah, karena lagu pop tidak bisa dimainkan karena tidak memadai, tidak mencukupi ya, sesuai dengan kunci yang sudah ditentukan. Bila ada suara paling rendah dari do sehingga tidak ditemukan. Nah, begini perbedaannya. Sehingga diciptakanlah re sol. Ah, ini tadi do mi ya, do mi. Nah, yang pertama sekali diciptakan oleh nenek moyang pendahulu. Diciptakanlah re sol. Jadi untuk menentukan, menggabungkan kolaborasi ya, kombinasi sistem kecapi ke suling, karena yang menjadi penentu adalah suling. Nah, maka re untuk tali satu atau senar satu nanti posisi lepas ya, kecapi diambil dari tiup suling tutup 5 lubang atau tiup suling buka 1 lubang, begini saudara, menghasilkan suara re. Kalau ditutup semua menghasilkan suara do. Kalau dibuka satu, ditiup menghasilkan suara re. Nah, misalkan gini, do buka satu, re. Nah, inilah buka satu, tiup suling menghasilkan suara re. Itulah penentu di kecapi. Nah, berarti harus diturunkan saudara ya. Nah, buka satu buka satu, tiup re. Nah, ya re. Nah, jadi untuk menentukan suara atau setelan kecapi untuk tali 2 atau senar 2 ya, sol, ditentukan dari suara suling juga ya. Tiup suling buka 1 2 3 4, do re mi fa sol. Tiup suling buka 4 lubangnya begini noh. Nah, tiup suling buka 4 lubangnya menghasilkan suara sol. Nah, soalnya kalau tutup semua do, buka 1 re, buka 2 mi, buka 3 fa, buka 4 sol. Sol. Nah, tapi di suling dia sol tinggi, di kecapi nanti menjadi sol rendah. Nah, ya toh. Nah, re sol re sol. Itulah sistem mol kunci re sol. Nah, ditentukan dari suling. Jadi semua lagu harus dasarnya adalah dari, khususnya lagu-lagu pop Batak ya, dari do. Nah, lalu untuk mengambil suara do di kecapi, sedangkan setelahnya mengikuti suling adalah re sol. Harus diambil mana? Di sini saudara. Nah, tutup semua lubang suling menghasilkan suara do. Buka 2 mi, nah, do mi, terus ditekan mana ini, di sebelah mana, do mi. Nah, di sini no, di tengah no. Sama juga nanti dengan yang Hanza ciptakan, yaitu sistem mol kunci dola. Cuma perbedaannya cuma tali satu aja. Nanti kalau senar satu untuk kunci dola jadi naik ya. Nah, gini, do mi. Ini di sini. Jadi sudah ditemukan do nih ya, do. Nah, kalau mi harus dipencet mana ini, senar satu harus di sini. Nah, jadi posisi jari tangan harus begini. Nah, gini. Jadi ibaratkan memainkan satu lagu Batak juga lah ya, Hanca mainkan dulu. Pulo Samosir doa. Nah, pulo ini dengan resol ya. Nah, itulah ya.
jadi jari tangan harus begini nih. Jadi jujur aja sampai sekarang juga karena memang Hanja sedikit agak malas untuk mempelajari rumus kunci resol. Rumit. Ya, bukan cuma rumit nih lagi gimana ya. Dan tidak semua lagu bisa dimainkan. Nah, perbedaannya di situ nanti akan Hanja jelaskan. Itulah kalau resol ya. Nah, jadi selalu ditentukan dari suling. Nah, buka satu lubang suling, tiup suling buka satu menghasilkan suara re. Nah, itulah penentunya nanti di senar satu kayak begini ya. Ya, buka 4 suling, tiup suling buka lubang 4 ya menghasilkan sol, inilah ini. Itulah resol. Nah, jadi posisi tangan harus begini. Tapi kalau untuk gendang pun gendang-gendang Batak ya saya akuin mantap juga ini resol. Tapi mungkin hasil petikannya dan untuk proses memainkannya ya pasti jauh lebih enak sistem Batak yang misol. Nah, jadi perbedaannya untuk menjadikan kalau dikembalikan untuk menjadi sistem Batak kunci do mi ya tinggal dinaikin aja ini. Nah, karena tadi do nya di sini do. Tali sinar satu juga harus dinaikin mi, nah, harus di sini. Nah, gitu. Jadi misalkan kalau untuk gendang ya pasti lebih enak di sini karena jarak jari untuk bermain petikan di sini-sini doang. Nah. Gitu saudara, itu menurut Hanja dan logika juga ya. Nah, makanya buat Pak Malum Dauruk yang di Jakarta Timur 2 jempol 10 jari, nah, juga grupnya Bang Sidabutar yang kanteng-kanteng itu. Nah, di Bandung juga Pak Lamister Pak Herman Sitanggang ya, Horas Shalom juga tulang Hanja ya, juga senurat pemain sulit top. Nah, jadi tadi ya perbedaannya tadi Hanja lanjutkan dulu ke sistem mol kunci dola. Kalau digabungkan ke suling menjadi misol. Nah, jadi untuk paling gampang Hanja jelaskan dulu ya. Apa penentuannya kita ambil aja misol ya supaya enak. Nah, ngikutin ketentuan suara suling. Nah, jadi gini, kalau untuk kunci dola ya. Kalau untuk senar 2 kecapinya ini sama juga kayak sol tadi itu. Nah, untuk menentukan senar 2 kecapi ya, untuk memperoleh nada suara sol, tiup suling buka 4 lubang begini, sama juga kayak resol tadi itu ya. Nah. Cuma di suling ini solnya sol tinggi tapi di kecapi sol rendah. Nah, gitu ya. Nah, terus kalau untuk senar satu. Nah, jadi kalau untuk resol tiup suling buka 1 lubang begini. Nah, tapi kalau untuk kunci dola ataupun misol ya, misol tiup suling tutup semua lubang begini. Buka 2 lubang begini. Gitu. Nah, samakan ke kecapi. Nah, gitu. Nah, jadi Hanja jelaskan sedikit agar supaya tidak keliru ya, agar supaya bisa memahami. Kenapa Hanja sebutkan pertama kunci dola? Kalau mengikuti gitar, misalkan kalau gitar ya,
Nah, untuk memastikan stemnya misalkan tadi dari G ya. Nah, do re mi fa sol la si do. Nah, kan begitu. Nah, jadi kalau karena suara paling terendah adalah do, ya, paling tertinggi adalah si. Nah, kenapa Hanza sebutkan, Hanza kasih nama dola? Nah, petik tali kecapi atau senar kesapi, senar 2, posisi lepas petik do. Do. Nah, terus selanjutnya do re mi fa sol la si do ya. Do re mi fa sol la. Nah, jadi tidak bisa dibohongi. Do la. Nah, senar 1 suara la, senar 2 suara do. Do re mi fa sol la. Tapi bila sudah digabungkan kombinasi atau kolaborasi dengan suling, karena yang menjadi penentu adalah suling ya, sedangkan yang menjadi nada dasarnya dari suling adalah do mi, kembali ke kecapi sistem Batak yang Hanza jelaskan tadi, do mi ya. Do mi berarti tutup lubang semua sama buka 2 lubang. Do mi. Nah, jadi kalau posisi lepas kedua tali, kedua senar, senar 2 adalah do, posisi lepas senar 1 adalah mi, posisi lepas. Lalu untuk mengambil do ditemukan dari mana? Sama kayak result tadi teman-teman ya, ambil dari sini. Nah, dari tengah juga nih. Do. Nah, posisi lepas senar 1 jadi mi. Nah, perbedaannya di situ. Jadi kalau result tadi untuk menemukan suara mi harus dipencet di sini. Nah, karena posisi lepas dipetik senar 1 menghasilkan suara re. Nah, sedangkan ini posisi lepas menghasilkan suara mi. Jadi perbedaannya begitu ya teman-teman. Nah, tekan sebelah tengah begini, do mi. Nah, ketemu. Jadi Hanza mencoba untuk berbagi, semoga khusus generasi penerus bagi orang Batak ya, yang pencinta musik budaya Batak, semoga bermanfaat dan makin banyak yang suka, yang senang. Nah, dengan khusus pengembangan musik budaya Batak, khususnya pengembangan kecapi ya, dan cara memainkan kombinasi atau kolaborasi antara kecapi Batak ya, kecapi Batak begini dengan suling Batak ya, juga gitar ya gini. Nah, oke ya, kalau ada keyboard makin enak lagi. Nah, jadi Hanza mencoba untuk yaitu pengembangan agar supaya kecapi Batak ini pintar memainkan lagu-lagu pop Indonesia, bahkan dangdut ya. Kalau orang yang pintar lagu-lagu Inggris boleh juga asalkan tahu lagunya. Nah, ini kembali kecapi sistem Batak yang pertama sekali sesuai penentuan nenek moyang pendahulu. Jadi kalau mengubah ini bagi yang sudah paham resol ataupun sistem Batak kunci domi begini untuk menjadikan dola ataupun misol, gampang aja. Nah, ini tinggal diturunkan, tinggal menurunkan senar 2 ya. Nah, nanti untuk persamaannya ditekan di sini senar 1 kawan. Nah, turunkan senar 2. Nah, kurang, belum dapat. Nah, kurang turun. Dapat. Nah, jadi agar supaya kembali lagi ngikutin suling domi, jadi penentuannya ya sesuai suling
ditemukan di mana, harus ditekan di senar dua, harus ditekan di mana agar supaya menghasilkan suara do. Di sini juga. Nah, ya sama juga kayak Rasul tadi tuh. Nah, cuma posisi lepas senar satu sudah menghasilkan suara mi. Nah, do mi. Nah, begitu. Kalau hatiku sedang rindu, itu susah dimainkan di resol, apalagi di kunci domi. Nah, ya kunci domi. Kalau di kunci dola atau misol, puji Tuhan. Nah, sini.